Haleluya. Nah, mari saudara kita datang ke hadirat Tuhan dan merendahkan pribadi kita di hadapan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembahmu Tuhan, kami agungkan namamu Yesus. Kami memuji
atas hadirat-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sangat baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini pujian dan penyembahan kami Bapa. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Salam, selamat malam. Saya ucapkan kepada jemaat yang mengikuti ibadah doa kita pada malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan memungkinkan kita sekali lagi bertemu dalam ibadah doa kita pada malam ini. Jadi sebelum kita mendoakan beberapa perkara pada malam ini, saya membawa kita melihat dari firman Tuhan yang diambil dari surat Kolose 1 ayat yang ke 7 sampai ayat yang ke-12. Saya baca Kolose 1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Semua itu telah aku ketahui dari Epras, kawan sepelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat yang terakhir. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerjaan terang. Dari teks pembacaan kita pada malam ini, saya mengambil satu tema yang menjadi pokok renungan kita bersama, yaitu doa Paulus untuk jemaat Korintus. Jadi judul khotbah malam ini doa Paulus untuk jemaat Korintus. Jadi ada 5 permohonan doa Paulus untuk jemaat di bukan Korintus, di Kolose. Doa Paulus untuk jemaat di Kolose. Ada 5 permohonan doa Paulus untuk jemaat di Kolose. Yang pertama, kalau kita lihat ayat yang ke-9, menerima segala hikmat
dan pengetahuan yang benar. Itu pokok doa Paulus untuk jemaat di Kolose, agar mereka menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Nah, yang kedua ialah agar jemaat memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Nah, yang ketiga, permohonannya adalah agar jemaat bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang keempat, agar jemaat dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Dan yang terakhir, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Itulah doa-doa Paulus kepada jemaat di Kolose. Nah, kalau kita melihat latar belakang jemaat Kolose ini, jemaat Kolose ini bukanlah jemaat yang dirintis ataupun didirikan oleh Paulus. Kalau kita melihat dalam Kolose 2 ayat yang pertama di situ, coba kita melihat. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Nah, kalau kita lihat dari ayat pembacaan kita di sini Paulus menyatakan bahwa jemaat Kolose belum pernah mengenal Paulus secara pribadi. Berarti Paulus belum pernah pergi ke jemaat di Kolose. Nah, kalau Paulus belum pernah bertemu dengan jemaat di Kolose secara pribadi, nah, persoalannya siapakah yang mendirikan, yang merintis jemaat Kolose. Nah, kalau kita melihat di dalam Kolose 1 ayat 7-8, coba kita lihat. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan sepelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Nah, menurut perkiraan para penafsir, bahwa Epafras lah yang merintis jemaat Kolose, ataupun Epafras lah yang mendirikan jemaat di Kolose, saudara. Nah, waktu Paulus melayani di Efesus, jadi pada masa itu Epafras ada di Efesus. Epafras adalah orang Kolose, tetapi waktu Paulus ada di Efesus dalam rangka pelayanan memberita Injil Tuhan, Epafras ada di situ. Jadi waktu Epafras ada di Efesus, Epafras lah orang di Kolose yang mula-mula percaya kepada Injil yang diberitakan oleh Paulus.
Jadi oleh karena Ephras adalah orang Kolose yang pertama percaya kepada Injil pemberitaan Paulus, jadi para penafsir memperkirakan bahwa Ephras lah yang memberitakan Injil kepada orang-orang di Kolose, sebagaimana kita melihat dari ayat ke-7 dan ke-8, di mana Ephras lah yang membawa kabar tentang pekerjaan Tuhan yang ada di jamaat Kolose. Kalau kita melihat dalam ayat yang ketiga, keempat, Kolose 1, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Yesus Kristus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Jadi, waktu kabar yang dibawa oleh Ephras kepada Paulus, di mana dia memberitahu tentang iman jamaat yang di Kolose. Ephras memberitahu kepada Paulus tentang kasih mereka terhadap orang-orang kudus. Itu makanya Paulus, bila dia mendengar apa yang dikongsikan oleh Ephras dalam ayat yang ke-9 pembacaan kita tadi. Nah, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Nah, Paulus memberitahu di dalam surat dia kepada jemaat di Kolose bahwa waktu dia mendengar berita tentang iman mereka dalam Yesus Kristus, tentang kasih mereka kepada orang-orang kudus, Paulus mengatakan bahwa dia tiada berhenti-henti berdoa untuk mereka, seperti dalam pembacaan kita tadi, di mana ada 5 perkara doa yang Paulus nyatakan waktu dia doa untuk jemaat di Kolose. Nah, apa yang kita boleh belajar dari sini ini? Kalau kita melihat Paulus, walaupun dia belum pernah bertemu dengan jemaat Kolose, tetapi bila dia mendengar iman mereka, dia mendengar betapa mereka menyintai Tuhan, Paulus berdoa. Ini satu teladan yang baik bagi kita, mendoakan orang-orang yang belum pernah kita kenal, negara-negara yang belum pernah kita kenal, bila kita mendengar berita-berita tentang hal-hal tersebut. Nah, yang kedua itu Ephras, setelah dia mendengar Injil pemberitaan Paulus. Injil itu bukan untuk diri dia sendiri saja, bukan untuk keluarga dia saja, tetapi lebih penting lagi adalah untuk orang di lingkungan dia. Waktu dia balik ke tempat dia di Kolose, dia memberita Injil yang didengar dia dari Paulus. Jadi ini yang kita melihat pada malam ini, ya. Kita boleh melihat ada beberapa perkara doa seperti yang kita lihat. Yang pertama tadi, perkara doa yang pertama, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Paulus bila dia berdoa untuk jemaat di Kolose, dia berdoa supaya jemaat diberi hikmat dan pengertian yang benar, itu supaya mereka mengetahui kehendak Allah yang sempurna.
Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenaan kepadanya. Bila kamu diberi hikmat, menerima pengetahuan dan mengerti karena Allah yang sempurna, Paulus berkata, sehingga kamu layak di hadapannya, layak di depan Tuhan, dan berkenan kepada Tuhan dalam segala yang kita laksanakan, saudara. Nah, itulah salah satu poin doa Paulus waktu dia doakan jamaat di Kolose. Nah, kalau kita melihat menerima segala hikmat dan pengertian. Nah, definisi hikmat menurut Alkitab, kalau kita melihat dalam Yakobus 3, kalau kita melihat Yakobus pasal 3 ayat 13, 18 saya baca. Hikmat yang dari atas. Ayat 13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dari buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, kita melihat menurut Yakobus di sini hikmat yang dari Tuhan itu, kalau kita melihat menurut dia, kita melihat definisi hikmat itu kalau kita melihat ayat yang ke-13, coba kita lihat lagi ya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, hikmat yang dari atas ataupun hikmat Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab mengatakan, ialah satu daripada dia adalah kelemah lembutan. Kita dalam ayat yang ke-13. Nah, yang kedua di sini, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-17, tetapi hikmat yang dari atas, hikmat Tuhan itu pertama-tama murni, murni. Yang kedua murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah, itu yang Paulus doakan untuk jamaat di Kolose. Bila mereka tahu bahwa mereka beriman kepada Yesus Kristus, mereka adalah milik Tuhan Yesus,
Bila dia dengar bahwa mereka mengasihi orang-orang kudus, jadi Paulus tidak berhenti berdoa-doa agar jemaat diberi hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui hal yang benar. Kalau kita melihat apakah hikmat itu, pertama itu dalam Yakobus katakan kelemah lembutan, murni, pendamai, menurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Nah, inilah hikmat yang dari atas, hikmat Tuhan. Berarti kalau kita buat kesimpulan di sini, hikmat Tuhan itu hasilnya adalah membawa damai sejahtera, membawa berkat. Kalau kita lihat daripada firman Tuhan dalam kitab Mazmur 133, alangkah indah dan baiknya jika saudara-saudara diam dalam rukun dan damai. Itu kata dalam Mazmur tersebut. Diumpamakan seperti minyak, minyak yang baik, minyak yang mahal, turun dari kepala, meleleh janggut ke leher jubah. Minyak digambarkan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi hikmat yang daripada Tuhan, hikmat yang mendatangkan berkat, hikmat yang mendatangkan kebaikan. Itu makanya Paulus bila dia doa, dia ingat jemaat di Kolose, dia mohon agar hikmat tersebut ada dalam kehidupan jemaat. Nah, yang seterusnya kalau kita melihat kalau ada hikmat yang dari Tuhan itu, kalau kita lihat dalam Kolose ini hikmat dunia, ayat yang ke-14 kita. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukannya hikmat yang datang dari atas. Perasaan iri hati itu mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta, itu bukan hikmat yang dari atas, kata Yakobus. Tetapi apa kata Yakobus? Tetapi dari dunia. Nah, itu hikmat dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Nah, itu yang Yakobus kata. Nah, kalau kita melihat Paulus, dia waktu dia menulis surat kepada jemaat di Kolose, aku tidak berhenti doa untuk kamu supaya memohon supaya kamu diberi hikmat, diberi pengertian. Karena salah satu dia, kalau kita melihat di dalam di dalam Kolose dulu saya cari. Kolose.
Kalau kita melihat dari Kolose pasal 2, kalau kita melihat ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, ini yang kita melihat. Itu makanya Paulus, bila dia doa kepada jemaat, dia mohon agar jemaat diberi hikmat dan pengertian yang benar. Karena Paulus mendengar ada hikmat, ada filsafat yang kata Paulus di sini dalam ayat yang hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Ada filsafat menurut ayat yang ke-8, ada filsafat yang kosong dan palsu yang masuk ke dalam jemaat di Kolose. Jadi menurut Paulus, ajaran filsafat dan yang palsu ini adalah ajaran hikmat yang tidak benar, bukan yang daripada Tuhan. Itu kosong, itu palsu menurut Rasul Paulus. Karena ajaran dari filsafat ini adalah ajaran yang menurut pikiran manusia, bukan menurut ajaran daripada firman Tuhan. Itu makanya Paulus kata filsafat yang kosong dan palsu. Nah, yang seterusnya, perkara doa yang kedua yang Paulus doa untuk jemaat di Kolose ialah kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10, sehingga hidupmu layak di hadapannya dan berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, poin yang kedua ialah agar jemaat di sini memberi buah dalam pekerjaan yang baik. Nah, coba kita lihat dalam Lukas 6. Lukas 6 ayat yang ke 45. Coba kita lihat ayat yang ke-43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ayat 44. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, kerana dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, kalau kita melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini, dalam Lukas 6 di sini, ada perbedaan pokok yang baik dan pokok yang tidak baik. Nah, pokok yang baik mengeluarkan buah yang baik, menurut Lukas 6 ini. Dan pokok yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik, menghasilkan buah yang buruk. Jadi
kalau kita melihat di dalam ayat pembacaan kita, dia kata di sini, karena dari semak orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Nah, di sini kita melihat dari semak tidak mungkin, dari semak kita boleh mendapatkan buah ara ataupun memetik buah ara. Dari duri-duri tidak mungkin memetik buah anggur. Ini menggambarkan pohon yang tidak berharga, pohon yang tidak berguna, mustahil mengeluarkan yang baik. Kalau kita melihat dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukata kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi di sini kita melihat poin doa yang kedua, Paulus kepada jemaat di Kolose ialah doa dia, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, pokok yang baik mengeluarkan buah yang baik. Pokok yang tidak baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin orang boleh memetik buah anggur dari semak, Tidak juga mungkin orang boleh memetik buah yang baik dari duri-duri. Semak, duri-duri itu menggambarkan pokok yang tidak berguna, tidak mendatangkan buah. Mungkin ada buah dari semak, mungkin buah lalang. Semak itu lalang kan. Apa gunanya buah lalang kalau kita melihat? Jadi dalam Yohanes mengingatkan kita, Yesus pokok anggur. Dia kata kita ranting-ranting. Jika kita dicantumkan di pokok anggur yang baik, tentulah buah-buah yang keluar dari hidup kita buah yang baik. Perkataan kita, perkataan yang baik. Teladan kita, teladan yang baik. Sikap kita, sikap yang baik. Yang mencerminkan kita adalah murid Tuhan. Itu kita melihat. Inilah firman Tuhan yang kita lihat, yang kita belajar lewat ibadah doa kita pada malam ini. Jadi sebelum kita tutup ibadah doa kita, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang kami tinggikan, muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang ajaib. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah sama-sama kami belajar pada malam ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami sebagai orang yang percaya, hikmat Tuhan, pengertian yang sempurna daripada Tuhan, memungkinkan kami layak di depan Tuhan, memungkinkan kami segala perbuatan kami berkenan kepada Tuhan.
Oleh itu ya Tuhan, serahkan kami, jemaat BM Community Lutung, belah hikmat-Mu, belah pengertian-Mu yang benar, itu diberi kepada kami sebagai jemaat, agar kami layak di depan Tuhan, agar kami berkenan segala pekerjaan kami di depan Tuhan, agar kami juga diberi sebagai anak-Mu menghasilkan buah-buah baik dalam pekerjaan kami. Bapa, pada malam ini serahkan seluruh jamaat ke dalam tangan-Mu. Mohon agar darah-Mu membungkusi kami semua, jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan, jauhkan kami daripada COVID-19. Jika ada jemaat yang sakit Tuhan, pada malam ini kami angkat, kami serah kepada Tuhan. Kami berdoa agar bilur-bilur yang tertumpah di kayu salib menyembuh yang sakit. Kami ingatkan bagi kakak kepada Deacon Wan Anyi, kakak payah Tuhan yang sakit kanser. Kami serah, kami angkatkan kakak ini kepada Tuhan. Kami doa agar bilur-bilur yang tertumpah di kayu salib menyembuhkan dia dimanapun dia berada. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan, karena Engkau adalah doktor di atas segala doktor. Bapa Surgawi, begitu juga pada malam ini kami terus doa untuk negara, untuk negeri, kota, tempat kediaman kami ke dalam tangan-Mu. Kami terus doa agar penyakit COVID-19 dihancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan kami anak-anak Tuhan, agar darah Yesus bungkus, darah Yesus melindungi kami. Kami doa agar Tuhan yang menjaga. Bapa, kami juga doa pada malam ini, serahkan jamaat yang terjejas pekerjaan akibat COVID. Kami mohon agar Tuhan memberkati segala keperluan mereka. Kami percaya tiada yang mustahil buat Tuhan tolong mereka. Yang bekerja di baris depan, apapun pekerjaan mereka, Tuhan bungkus, Tuhan lindung dengan darah-Mu. Bapa, kami juga doa untuk program gereja sepanjang minggu ini, baik ibadah homsel, baik ibadah ahad, semua yang melayani, urapi, pakai untuk menjadi alat-Mu. Kami berdoa agar jemaat yang mengikuti setiap ibadah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah doa kita sampai di sini. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.